Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 5 Bangun Datar. Kita akan membahas dasar dalam melukis di halaman 172 sampai dengan 175. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas dasar dalam melukis. Tujuan pembelajaran kali ini supaya adik-adik dapat menggambar berbagai bangun berdasarkan sifat-sifat dasar bangun-bangun bidang. Bagaimana menggambar segitiga yang berimpit dengan segitiga ABC pada gambar di bawah ini dengan menggunakan penggaris dan jangka. Nah, ini ulasannya. Jika bangun datar sama persis satu sama lain, kita katakan bahwa kedua bangun itu kongruen seperti ini ya. Jadi sisi ini sama dengan sisi ini, yang alas juga sama, yang ini juga sama, dan sudut-sudutnya sama. Ini ditandai dengan persegi, lingkaran, dan segitiga ya. Nah, menggambar bangun menggunakan bantuan jangka dan penggaris saja dinamakan kegiatan dalam melukis ya. Nah, penggunaan penggaris hanya untuk menggambar garisnya dan penggunaan jangka hanya untuk menggambar lingkaran dan menyalin panjang ke tempat lain. Nah, sekarang ini ada contohnya. Buatlah segitiga menggunakan segmen garis AB, ABC, dan CA sebagai 3 segitiga. Nah, untuk yang ini Karina akan mencoba untuk mencontohkan, namun mungkin tidak sama panjangnya. Nanti kalian bisa menggunakan penggaris ya. Kurang lebih nanti seperti ini. Nah, gini ya, kurang lebih ya. Ini berarti adalah titik C. Ya. Oh, sebentar. Terbalik nih. Terbalik ya. Berarti BC-nya lebih pendek, berarti ke sini. Nah, kayak gini ya. Ini C. Jadi AC-nya lebih panjang, BC-nya lebih pendek. Nah, berikutnya proses copy panjang segmen garis AB ya. Nah, ini caranya sebetulnya gambar sebuah lingkaran berpusat di A ya. Dengan garis AC sebagai jari-jari. Ya, jadi nanti titik jarumnya di sini, lalu C-nya di sini. Jadi nanti kalian salin di sini ya, di titik ini. Lalu pensil yang ada di jangkanya nanti ke sini gitu ya, kayak gini, seret gitu ya. Lalu kalian copy yang ini, titiknya di B boleh, terus ini C-nya pensilnya ada di sini. Lalu nanti jangkanya kita pindah ke sini. Ya, di titik B lalu ketarik garis seret. Nah, nanti ketemunya di sini ya. Kemudian soal pertama. Gambar di bawah ini menunjukkan langkah-langkah menulis sudut DAB yang sama dengan dan sebangun dengan sudut XOY ya. Jadi ini gambarnya. Pada gambar menunjukkan langkah-langkah proses. Jadi 1 sampai 5 ini 1 2 3 4 5 itu langkah-langkahnya. Jelaskan proses melukis dengan kata-katamu sendiri. Berdasarkan proses tersebut, buatlah sudut DAB. Nah, ini DAB ya. Nah, ini mungkin agak panjang, Karina coba ketikan dahulu ya. Oke, kita lihat di sebelah kanan. Setelah menggambar sinar garis AB, gambarlah yang langkah pertama. Jadi yang pertama ini kita buat gambar ya. Setelah kita membuat garis AB ini ya. Yang pertama adalah ini, gambarlah sebuah lingkaran dengan jari-jari yang sesuai di sekitar titik O dan jadikan perpotongan dengan sinar garis OX dan OY ya, OX dan OY. Masing-masing bernama P dan Q. Lalu yang langkah kedua, yaitu yang ini. Gambarlah sebuah lingkaran dengan jari-jari yang sama seperti langkah 1 di sekitar titik A dan namakan perpotongan dengan sinar garis AB sebagai C. Ya, yang di sini sebagai C. Lalu ambil panjang segmen garis PQ yang nomor 3 ini ya, PQ.
Kemudian gambarlah yang langkah keempat ini, gambarlah sebuah lingkaran yang berpusat pada titik C dan yang jari-jarinya adalah panjang dari ruas garis PQ. Ya, yang ini ruas garis PQ panjangnya sama. Kemudian dan perpotongan dengan lingkaran yang bergambar di angka 2 tadi, yang ini disebut sebagai D. Jadi nanti ini gambar sinar garis AD. Nah, ini digambar sinar garis AD-nya ya, langkah kelima. Kemudian berikutnya melukis garis sumbu. Diberikan segmen garis AB seperti yang ada di sini. Ya, ditunjukkan di samping sini, lipatlah halaman ini sehingga titik A dan B bertemu. Nah, nanti dilipat sendiri ya. Lalu kita dapat melukis sebuah garis sumbu tegak lurus dan dari sebuah segmen garis dengan menggunakan belah ketupat seperti pada di sini. Ya. Nah, ini artinya ini sejajar ya. Ya. Oke, ini semua sejajar garisnya. Kemudian gunakan fakta bahwa diagonal belah ketupat saling tegak lurus. Nah, diagonalnya ini tegak lurus ya, AB itu tegak lurus dengan garis ini. Nah, prosesnya gambarlah lingkaran dengan A sebagai titik pusat ya di sembarang dengan jari-jari sembarang. Yang langkah kedua adalah menggunakan jari-jari yang sama dengan nomor 1 ya, gambar lingkaran dengan pusat titik potong dengan pusat B. Titik potong kedua lingkaran dinamai P dan Q. Nah, ini lalu gambar garis melalui P dan Q seperti ini ya. Kemudian berikutnya soal kedua. Gambarlah segmen garis AB, kemudian buatlah garis sumbunya. Temukan titik tengah M dari segmen garis AB. Oke, kita akan cek di sini. Nah, nanti prosesnya kalian bisa menggunakan busur ya, Karina contohkan. Jadi ini kita bisa gunakan garis AB. Ini B. Kemudian buatlah garis sumbunya. Nah, berarti langkah pertama kita buat segmen garis ini. Ya. Lalu langkah kedua kita boleh titiknya di A, terus kita jangka pensilnya ya kita gambar seperti ini. Ini langkah kedua. Kemudian yang langkah ketiga kita buat titiknya jarumnya ada di sini, lalu seperti ini. Ini langkah ketiga. Ya. Baru kemudian setelah itu kita tarik titik ini dan titik ini untuk bertemu. Karina boleh pakai warna lain. Nanti pakai penggaris ya. Nah, oke. Nah, ini boleh kita namakan sebagai titik M. Jadi AM ini sama dengan BM ya. Nah, kalau Karina mungkin agak kurang ya karena nggak pakai penggaris. Ini jadi panjangnya sama. Kemudian sifat-sifat garis berat tegak lurus. Pada gambar di samping kanan, tentukan sembarang titik P pada garis sumbunya L ya. Kemudian gambarlah lingkaran berpusat di P dengan jari-jari PA. PA. Apa yang kamu lihat? Nah, kita lihat di sini. Mari mengambil titik P sebagai pada berbagai posisi di L ya dan selidiki. Dengan menggambar lingkaran menggunakan beberapa titik sebagai pusat pada garis tegak lurus, kita dapat menemukan sifat-sifat dari garis tegak lurus. Seperti ditunjukkan pada garis di samping kanan ini, jika P adalah titik pada garis sumbunya L, ya ini P, kemudian jika P adalah sumbunya L dari segmen garis AB, maka L adalah sumbu simetri AB. Ya, kemudian jadi AP itu sama dengan BP. Dengan kata lain, titik-titik pada garis sumbu dari AB mempunyai jarak yang sama dengan titik-titik ujung AB. Di sisi lain, titik-titik yang berjarak sama dari titik A dan B berada di bisektor tegak lurus dari AB. Ya.
Nah, kita lihat ada tanda-tandanya ini ya. Ini sama, kemudian ini dan ada ini ya. Soal 3, pada gambar di bawah ini tentukanlah P pada garis L yang berjarak sama dari titik A dan B dengan cara melukis. Nah, kita lihat ini ada titik A-nya, lalu ini ada titik B-nya, dan ini adalah garis L. Ya. Nah, caranya berarti kita akan menghubungkan garis AB dulu kayak gini. Nah, ya. Kemudian berarti kita bisa tarik ini harus berpotongan ya, tegak lurus. Nah, seperti ini, berarti ini adalah titik P. Kemudian nanti dengan titik ini kita bisa menggunakan busur ya. Terus nanti dengan berpusat di titik B kita juga lakukan hal ini. Nah, ini harus ini ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini bisa kita tarik titik-titik. Oke. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.